guys, kembali lagi di Something Scary. Kali ini kita bakal ngebahas cerita mistis lagi di beberapa rumah sakit terseram di Indonesia. So, kita langsung masuk ke videonya. Check it out. Tapi sebelum masuk ke videonya, saya nggak akan bosan-bosan untuk ngasih tahu ke kalian untuk like, comment, and subscribe biar saya tambah semangat lagi untuk buat videonya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan. Jadi yang pertama ada Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo atau biasa disingkat menjadi RSCM. Nah, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau disingkat menjadi RSCM adalah sebuah rumah sakit pemerintah yang terletak di Jakarta Pusat. Selain menjadi rumah sakit pemerintah, RSCM juga berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan. Salah satunya adalah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nama rumah sakit ini diambil dari nama Dr. Cipto Mangunkusumo, seorang tokoh perjuangan Indonesia pada masa kolonial. Rumah sakit ini pertama kali diresmikan dan dibuka pada tahun 1919. Hal itu selaras dengan sangat banyaknya pengalaman mistis di tempat ini. Salah satunya berasal dari seorang mahasiswa bernama Romli. Jadi, pada suatu malam, ia tengah berjalan pulang menuju rumahnya. Namun, di tengah perjalanan, ia melihat segerombolan orang tengah berkumpul di pinggir jalan. Ia pun lantas menghampiri gerombolan tersebut. Ternyata orang-orang di sana berkumpul lantaran tengah membantu seorang korban kecelakaan. Romli pun lantas menyadari bahwa korban tersebut adalah teman sekampusnya. Dengan bergegas, ia menolong temannya tersebut dan membawanya ke rumah sakit terdekat dengan bantuan warga sekitar. Kebetulan, rumah sakit terdekat dengan lokasi kejadian pada waktu itu adalah RSCM. Sehingga Romli pun membawa temannya untuk berobat ke rumah sakit tersebut. Sesampainya di rumah sakit, teman Romli langsung mendapatkan perawatan intensif. Romli pun mencoba untuk menghubungi kedua orang tua temannya. Namun, ternyata kedua orang tua temannya itu tengah berada di luar kota dan baru bisa tiba di rumah sakit pada esok pagi. Romli pun dimintai tolong oleh kedua orang tua temannya agar menjaga temannya itu hingga esok pagi tiba. Setelah mengiyakan, Romli kemudian meminta izin kepada orang tuanya untuk dapat menemani temannya yang tengah terbaring lemas di RSCM. Setelah itu, ia pun pergi menuju ruang di mana temannya tengah mendapatkan perawatan. Waktu telah menunjukkan pukul 11:30 malam. Suasana rumah sakit pun begitu sepi. Romli yang sedari tadi berusaha untuk tidur, tetap saja terjaga lantaran masih syok dengan kejadian yang dialami oleh temannya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk membeli segelas kopi guna menghilangkan rasa bosan menunggu kantuk yang tak kunjung tiba. Ia kemudian bertanya lokasi kantin kepada seorang perawat yang kebetulan ditemui di salah satu lorong RSCM. Namun, alih-alih mendapat petunjuk, Romli malah bingung karena penjelasan dari perawat yang sedikit tidak jelas. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menggunakan instingnya demi mendapatkan segelas kopi. Anehnya, ketika Romli memasuki bangsal di mana sumber suara tersebut berasal, suara aneh itu malah menghilang. Romli pun melihat sekelilingnya yang tampak sangat berantakan. Ketika tengah berjalan-jalan di lorong yang gelap, ia mencium aroma obat-obatan yang sangat menyengat. Selang beberapa menit, ia pun mendengar suara aneh seperti orang yang tengah berbisik. Suara tersebut terdengar berasal dari lorong yang ada di depannya. Karena penasaran, ia pun mendekati sumber suara. Kemudian, pandangan Romli diarahkan ke sebuah meja yang terletak di sudut ruangan. Saat itu memang kondisi bangsal sangat minim cahaya, sehingga ia harus sedikit memicingkan matanya guna mendapatkan penglihatan yang fokus. Namun baru saja sampai di depan bangsal, ia terjatuh lantaran tersandung sesuatu. Setelah mencari tahu apa yang membuatnya tersandung, ternyata ia semakin ketakutan lantaran yang membuatnya tersandung adalah tubuh seorang pria yang tidak memiliki kaki dan tangan.
Satpam tersebut kaget melihat kondisi Romli dengan wajah yang sangat pucat sambil gemeteran ketakutan. Romli lantas dibawa oleh satpam menuju pos untuk ditenangkan. Setelah berusaha untuk melihat dengan jelas, ia lantas terkejut karena melihat sepotong kepala wanita berambut panjang tergeletak di atas meja tersebut. Ngerinya, wajah dari wanita itu tampak tersenyum dengan tatapan tajam ke arah Romli sambil tertawa cekikikan. Sontak Romli langsung kaget dan lemes dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ia pun bergegas keluar dari ruangan tersebut dengan tergesa-gesa. Setelah diberi minum, Romli menceritakan kejadian yang barusan dialaminya. Mendengar cerita dari Romli, satpam itu pun mengiyakan dan menjelaskan bahwa ruangan tersebut merupakan bekas instalasi bedah umum dan sudah lama tidak digunakan. Dan yang lebih ngerinya lagi, pria tersebut menatap Romli dengan tatapan kosong tanpa ekspresi apapun. Romli pun segera bangun dan bergegas lari meninggalkan bangsal hingga akhirnya ia menabrak satpam yang tengah bertugas pada malam itu. Romli yang masih ketakutan kemudian meminta untuk diantarkan ke ruang ICU tempat temannya dirawat. Sesampainya di ruangan ICU, Romli tidak pernah meninggalkan ruangan itu hingga pagi menjelang karena saking ketakutannya. Satpam itu juga menceritakan bahwa di tempat itu memang sangat angker dan cukup sering memunculkan penampakan hantu berupa potongan tubuh manusia. Nah, menurut kalian gimana nih cerita mistis dari salah satu rumah sakit terangker di Indonesia yang baru aja aku ceritain? Buat kalian yang pernah ngalamin cerita mistis di rumah sakit, boleh banget nih kalian ceritain di kolom komentar, atau kalian pingin aku ceritain cerita mistis lainnya. Tapi kalau kalian penasaran sama cerita mistis dari aku, atau kalian suka sama videonya, boleh banget untuk like and subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. See you next video. Bye.